Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Tinggikan Dirimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur, oh haleluya Yesus, padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh haleluya Yesus.
Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu pagi hari ini Engkau ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau berada dekat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu ini bukan kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, supaya kami bisa memberi hati kami untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin serahkan setiap hal dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah kami alami ya Tuhan. Kami ingin bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau bukan cuma menyelamatkan kami, Engkau sudah melayakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap kami pelayan-pelayan-Mu, kiranya menolong kami Tuhan, mengurapi kami dengan urapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu melayani Engkau Tuhan. Sebab itu kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, memberikan urapan yang daripada Engkau, memberikan isi hati-Mu ke dalam mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya dengan firman-Mu kami bisa dikuatkan, kami bisa diteguhkan, kami bisa menjadi pribadi yang berbeda pada saat kami datang dan pada saat kami pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan, mungkin masih di rumah. Kiranya Engkau menolong, menggerakkan hati mereka, mempercepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini. Kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami, kayak bersatu hati kami mengusir di dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu saja yang ada di dalam tempat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu. Saya sangat suka lagu ini ya saudara-saudara. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana pengorbanan Yesus oleh kuasa darah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu.
pun yang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Ada amin saudara-saudara. Saudara percaya bahwa darah Yesus bisa menyelamatkan saudara? Haleluya. Puji Tuhan, kita kasih salam kiri kanan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, lagu ini mengatakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kalau kata selamanya itu nggak ada jedanya saudara-saudara. Dari sekarang, dulu sekarang dan sampai nggak ada akhirnya kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali nyanyikan Allah bangkit bersoraklah. Haleluya. Haleluya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah.
Saudara percaya bahwa musuh sudah dikalahkan? Amin saudara-saudara. Kita percaya ketika Yesus bangkit di hari ketiga, musuh kita sudah dikalahkan. Kita adalah manusia yang bebas, sehingga kita bebas memuji Tuhan, bebas datang ke dalam hadiratnya Tuhan. Kalau zaman dulu nggak ada tuh saudara-saudara ibadah seperti ini ya. Mungkin kalau saudara bisa baca di Keluaran, di kitab Keluaran deh yang paling detail gitu ya, tentang bagaimana umat Allah zaman dulu harus beribadah. Betapa susahnya saudara-saudara. Kita bersyukur kita bisa datang ke hadirat Tuhan karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya buka, maaf saudara-saudara, saya menyediakan waktu untuk pemuda untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Puji syukur atas kebaikan Tuhan, khususnya untuk wadah pemuda boleh terus berjalan ibadahnya dan semakin bertambah jiwanya. Sebagai ucapan syukur kita menaikkan pujian bersorak-sorai. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan
Puji Tuhan, lagu ini mengatakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama dengan kita, bersama-sama dengan anak-anak muda ini. Kita percaya bahwa Dia Allah selalu bersama dengan kita. Kita berdoa buat anak-anak muda ini supaya mereka bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu punya anak-anak yang dalam usia remaja, minta mereka datang di ibadah pemuda setiap Sabtu jam 5 sore. Supaya anak-anak muda ini bisa bertumbuh bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan membawa persembahan. Nanti saya minta Sharon pimpin di dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan disampaikan mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kalau kami masih boleh berkumpul ya Tuhan di rumah-Mu dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang daripada-Mu, kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati setiap puji-pujian maupun penyembahan kami, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar Engkau berikan hati yang mau benar-benar memberi untuk Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagi Allah bangkit. Kita bawa persembahan. Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara, mungkin di usia kita yang sekarang ini kita sudah ratusan kali, mungkin sudah ribuan kali menikmati perjamuan kudus. Tapi hari ini kita mau merenungkan apa arti perjamuan kudus ini, bahwa Yesus itu sudah mati menebus dosa kita, dan Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan, kita mau memuliakan Dia, kita mau meninggikan Dia, anak domba Allah.
yang sudah berkorban untuk kita. Kita nyanyikan mulia, mulia bagi anak domba. Kita mau tinggikan dia. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia
atas semua, atas semua yang di bumi. Oh, haleluya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Benar Tuhan, Engkau berada di tempat yang maha tinggi. Tapi Engkau juga berada bersama-sama dengan umat-Mu yang memuliakan Engkau. Hamba percaya pagi hari ini Engkau bersama dengan kami. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kepadamu-lah kami datang pagi hari ini. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang kami lalui. Terima kasih Yesus buat berkat yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, yang menerangi jalan hidup kami dari hari ke sehari. Makasih Yesus, Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, mengurapi hamba-Mu pagi hari ini, mengurapi umat-Mu pagi hari ini, mengurapi kami semua, sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi remah dalam kehidupan kami, memimpin iman kami dari kesempurnaan menuju kesempurnaan. Makasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada haleluya? Kok kelihatannya lesu. Udah ngopi belum? Biasanya mungkin ikut sahur kali ya. Jadi ngantuk saudaraku sekalian. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kemarin saya melayani di Rorotan, itu jemaatnya 99% Batak. Sisanya Ambon. Jadi waktu saya bilang haleluya, seperti mau rubuh gerejanya, saudara. Wow, suaranya keras sekali. Haleluya. Itulah orang Pantai Kosta, ya. Ciri khas Pantai Kosta itu haleluya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita berkata haleluya, puji Tuhan. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena penyertaan Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang mata hati. Ini penting. Ya. Kita buka dulu Efesus pasalnya yang pertama. Surat Efesus pasal pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Efesus pasal pertama ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya akan mulai dengan satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini mau pergi pelayanan. Karena dia tinggal di daerah, dia harus naik transportasi umum, yaitu bus. Setelah mereka berangkat dari terminal, tiba-tiba ketika bus ini hendak menanjak di sebuah tikungan, rupanya bus ini bus yang sudah lama, saudaraku sekalian. Kondisinya kurang prima. Ini bus tidak bisa menanjak. Ya. Ini supir sudah berupaya tekan gas, dia nggak bisa nanjak, malah mundur, saudaraku sekalian. Mesin kalau kehabisan tenaga dia mundur. Saudara tahu, semua penumpang yang ada di dalam bus itu, mereka berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Biasanya kalau orang panik kan begitu, saudaraku sekalian. Ya, karena ini bus terus. Tiba-tiba ini bus berhenti di pinggir jurang. Penumpangnya langsung, alhamdulillah. Iya, ternyata busnya, saudaraku sekalian, tersangkut di sebuah pohon yang besar. Penumpang ini mulai turun satu persatu. Ini hamba Tuhan langsung berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami lewat sebuah pohon. Sedangkan yang lain berkata apa? Untung ada pohon besar. Kalau tidak ada pohon besar, kita semua mati masuk ke dalam jurang. Nah saudara, lewat kesaksian hamba Tuhan ini, ada sesuatu yang kita dapat, yang kita bisa tangkap. Sekian banyak orang, mereka berkata, syukur ada pohon besar. Kalau tidak, kita semua binasa masuk ke dalam jurang. Mereka lupa siapa yang menciptakan pohon, siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan. Kejadian pasal pertama ayat 11 katakan, Allah menumbuhkan pohon-pohon yang mengeluarkan buah. Jadi saudaraku sekalian, ternyata banyak manusia yang hatinya gelap. Ketika terjadi sesuatu, mereka lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menyertai kita. Tapi nyatanya mereka bangga dengan sebuah pohon. Mereka tidak bangga dengan siapa yang menciptakan pohon itu. Nah, saya harap kita tidak demikian, saudaraku sekalian. Jadi setiap peristiwa apapun dalam hidup kita ini, ingat ada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah tidur, saudaraku sekalian. Iya. Makanya dalam keadaan apapun, kondisi apapun, Dia selalu berserta dengan kita. Amin. Makanya Paulus berdoa. Doanya kepada jemaat Efesus apa?
Saya ulangi baca ayat ini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus bersyukur, senantiasa bersyukur. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Paulus. Apakah doa Paulus? Dia meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Hanya orang yang memiliki mata hati yang terang yang bisa melihat Tuhan. Selama mata hati kita gelap, kita tidak pernah melihat Tuhan. Dan kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang nyata-nyata, saudaraku sekalian, menyertai kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Haleluya. Makanya kalau saudara mau berpergian kemana-mana, berdoalah. Ya, sebab dengan kita berdoa, kita menyerahkan perjalanan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tengah perjalanan. Ya. Tapi ketika kita punya mata hati yang terang, kita serahkan perjalanan kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, penting sekali memiliki mata hati yang terang. Jangan seperti mereka. Mereka sudah menyebut nama Allah, tapi waktu mereka diselamatkan, mereka lupa mengucap syukur kepada Allah. Justru mereka bangga dengan sebuah pohon besar yang telah menyelamatkan mereka. Nah, saya harap saudaraku sekalian, kita sebagai orang percaya, kita yang punya Tuhan di atas segala Tuhan, mari kita mau minta supaya Tuhan membuka mata hati kita menjadi terang. Dengan demikian saudaraku sekalian, kita tidak pernah berhenti mengucap syukur. Sebab hanya itu yang bisa kita lakukan. Saudara bisa buat apa kepada Tuhan? Ayo saya mau tanya. Saudara bisa bikin apa dengan Tuhan? Gak bisa. Kita hanya dapat bersyukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bahayanya kalau mata hati kita gelap. Yang pertama, kita tidak mengerti firman Allah. Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang pada jalanku. Makanya saudara lihat, raja yang tidak pernah terkalahkan adalah Daud. Kenapa? Dia mengandalkan firman Allah. Dia mengerti firman Allah. Sehingga dia berkata bahwa firman itu pelita yang akan menerangi jalan hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama kita menjadi anggota gereja? Berapa lama kita menjadi umat Tuhan? Sudahkah kita mengerti firman Allah? Ternyata banyak anak-anak Tuhan yang belum mengerti firman Allah. Ini penting sekali saudaraku sekalian. Ya. Saya kasih contoh yang paling mudah sekali. Coba kita buka Roma pasal 12.
Roma pasalnya yang ke-12. Surat Roma pasalnya yang ke-12. Haleluya. Ayatnya yang pertama. Saya yakin saudara pasti sudah bosan mendengar ayat ini. Atau mungkin saudara sudah jenuh membaca ayat ini. Tetapi persoalannya bukan seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita mendengar, tapi mengertikah kita apa yang dipesankan lewat ayat ini. Paulus berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita beribadah seperti pagi hari ini di rumah Tuhan, kita sedang mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Tapi masih banyak anak Tuhan yang tidak mengerti firman Allah. Sudah tahu hari Minggu adalah hari ibadah. Dia kirim persembahan, tapi orangnya nggak nongol. Nah ini bukti bahwa kita nggak ngerti firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tuhan memiliki segala sesuatu. Yang Tuhan inginkan hidup kita ini. Makanya saya kadang-kadang berpikir, kenapa jemaat Tuhan tidak menghargai ibadah? Saudara, jangan bermain-main dengan ibadah. Ibadah itu hukumnya wajib. Karena ketika kita beribadah, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Makanya kalau ada sampai umat-umat Tuhan meremehkan ibadah, berarti dia mata hatinya gelap. Cobalah saudaraku sekalian, kita mengerti akan firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari kita kerjakan. Kenapa orang Yahudi itu menjadi bangsa yang jenius? Kenapa orang Yahudi itu menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan? Kenapa orang Israel itu, saudaraku sekalian, menjadi negara yang begitu diberkati oleh Allah? Karena mereka sangat taat kepada hukum Allah. Hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel itu Taurat. Makanya mereka tidak pernah mau melanggar Taurat. Karena mereka tahu kita yang adalah Israel rohani, yang hidup zaman anugerah, zaman kemurahan, kita tidak pernah mau mengenal firman Allah dengan benar. Bahkan kita meremehkan firman Allah. Ingat, kalau kita mengabaikan ibadah, kita meremehkan firman Allah. Paulus berkata apa? Itulah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, mari kita mau minta Tuhan beri kami mata hati yang terang, yang memahami firman Allah. Haleluya. Ya. Sehingga saudaraku sekalian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya mata hati yang terang.
Kita bisa bersyukur setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Coba saudara renungkan baik-baik. Ketika kita bisa menarik napas, itulah berkat Tuhan yang paling besar dalam hidup kita. Dan Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma, gratis. Saudara nggak usah bayar. Coba kalau Tuhan kasih harga, kasih tarif, sekali tarik napas 5.000, mampus kita saudaraku sekalian, nggak bisa bayar. Tapi kita lupa, kita abaikan, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Itu kalau mata hati kita gelap, ya. Tapi kalau mata hati kita terang, oh ya, hari ini ibadah wanita, saya sebagai seorang wanita wajib. Karena di dalam ibadah itulah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai rasa syukur. Oh, hari Jumat kaum pria, sebagai kaum pria wajib hukumnya, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Itu kalau orang mengerti firman Allah, ya. Tapi kita seringkali bermain-main dengan firman Allah, apalagi bermain-main dengan pelayanan. Hati-hati saudaraku sekalian, saya punya pengalaman pahit. Jadi kalau saudara dipercayakan untuk terlibat dalam pelayanan, saudara harus setia dan taat kepada pelayanan itu. Jangan coba-coba saudara mengabaikan apa yang Tuhan percayakan. Satu hari di Lampung ada KKR. Itu pembicaranya Bapak Pendeta Bolang, Max Bolang almarhum. Gembala saya panggil, Leo, di sana saya dipanggil Sagita, nanti ada acara KKR, kamu siapkan tim musik. Karena saya pemain musik. Siap Om. Besoknya, waktu itu saya masih kerja di kantor. Besoknya saya pergi kerja, tiba-tiba manajer saya panggil saya. Ya. Dan saya dikasih tugas untuk mempromosikan produk baru dari perusahaan itu. Waduh, saya bingung saudaraku sekalian. Ya, satu sisi ini tugas kantor, pekerjaan yang berhubungan dengan makan, yang berhubungan dengan duit. Sebab kalau dapat tugas keluar kota itu dapat uang transport, ya, dapat bonus saudaraku sekalian, ya, dapat uang jalan, banyak sekali. Tapi satu sisi saya harus melayani Tuhan karena tugas saya sebagai pemain musik. Jadi pulang dari kantor saya seperti orang di tengah persimpangan jalan, bergumul, mana yang saya mau ikuti? Ikutin perintah kantor atau ikutin perintah gembala? Nah, disinilah peranan mata hati itu. Ketika mata hati kita gelap, pasti kita memilih tugas kantor. Karena ada hubungannya dengan kantong, ada hubungannya dengan makan, saudaraku sekalian. Ya, saya putuskan, saya terima tugas kantor. Maka besok diputuskan berangkat sore setelah kantor tutup, dikasih uang jalan, dikasih uang untuk hotel dan sebagainya. Saya kantongin. Sementara di gereja ada KKR. Apa yang terjadi? Dari Tanjung Karang tujuan kami ke kota Palembang, ya, sampai di Batu Raja itu Esra tahu persis itu kondisinya. Sepanjang jalan itu sepi,
hutan kiri kanan, saudaraku sekalian. Saya bilang sama supir, ya ayo kita istirahat dulu, kita makan. Udah jam 11 malam ini, saudaraku sekalian. Ya. Kalau ngantuk kita istirahat aja di restoran ini, nggak usah melanjutkan perjalanan. Supir saya bilang, nggak usah Pak, kita langsung aja, supaya pagi-pagi kita bisa sampai di Palembang. Ya. Kamu mampu, kamu kuat, siapa? Ya sudah. Habis makan, habis ngopi, lanjut perjalanan. Saya bilang sama dia, saya mau tidur ya, karena udah jam 11 malam, saudara sekalian. Dia bawa kendaraan, kami bawa pickup, ya belakang penuh barang. Tiba-tiba di tengah jalan, darah Yesus. Saya kaget, saudara sekalian. Mobilnya terbalik, rodanya 4 ke atas. Kaca yang pecah itu nancap di kepala supir, saudaraku sekalian. Saya karena saya tidur kan begini, tangannya kebentur, saudaraku sekalian, jadi bengkak. Saya kaget, kenapa ini tiba-tiba mobil terbalik di tengah hutan ini, saudaraku sekalian, di tengah jalan malam. Aduh gimana ya, mau minta tolong siapa ini? Kita itu punya Tuhan yang berkemurahan. Walaupun kita sudah melanggar, kita sudah tidak taat, kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tiba-tiba ada bapak naik sepeda malam hari, saudaraku sekalian. Dia berhenti, Pak, kenapa Pak? Kecelakaan. Tapi dia heran, kalau kecelakaan mobilnya cuman kita sendiri. Biasanya kalau tabrakan atau apa kan ada 2 mobil, cuman kita sendiri. Saya bilang, tolong Pak, ya Bapak tunggu sebentar ya. Dia pergi ke kantor polisi, pos polisi. Polisi datang, saudaraku sekalian. Kenapa Pak? Nggak tahu, saya lagi tidur, tahu-tahu mobilnya jungkir balik begini. Ya Pak, tunggu, kita panggil derek. Polisi panggil derek, mobilnya dibawa ke pos polisi. Ini supir udah pingsan, saudaraku. Darahnya banyak sekali karena kaca masuk di kepalanya. Dibawalah ke rumah sakit. Ya, langsung dijahit, saudaraku sekalian, nggak tahu berapa banyak jahitan. Saya bilang sama Pak polisi, Pak, saya mau izin pulang ke Tanjung Karang. Bapak bikin laporan dulu. Saya dikasih izin, saya pulang. Sampai dari rumah saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saudara, ternyata waktu itu mata hati saya gelap. Sudah tahu hari itu ada pelayanan, saya lebih memilih bisnis. Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu pilihanmu itu, kamu terima akibatnya. Sejak itu saya paling takut dengan pelayanan. Apapun bentuk pelayanan, saya nggak mau menolak. Karena itu kepercayaan Tuhan. Ingat saya pernah berkhotbah, kita ini orang kepercayaan Tuhan. Kalau sekali saja kita tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, kita bukan lagi orang kepercayaan. Jadi saudaraku sekalian, kalau mata hati kita gelap, kita lupa atas kewajiban kita beribadah. Karena ibadah itu hukumnya wajib. Maka Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan kamu tinggalkan kebiasaan yang dilakukan, yaitu ibadah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu bukan kedatangan Yesus semakin dekat, ya, justru kita harus semakin setia, semakin taat. Malah kita semakin kendor, saudaraku sekalian. Ingat baik-baik. Itu sebabnya Paulus berkata, doanya
supaya kita diberi mata hati yang terang. Untuk apa? Kita bisa tahu bahwa hidup kita ini, saudaraku sekalian, di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Saudara mau berharap kepada siapa? Kita mau berharap kepada kekuatan diri kita sendiri. Yeremia katakan, terkutuklah kita. Jadi saudaraku sekalian, bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tapi berapa banyaknya kita memahami firman Allah. Jadi kehadiran kita dalam ibadah itu penting, itu wajib hukumnya. Tidak bisa diwakili. Seringkali ada anak Tuhan, orang yang nggak datang, persembahannya yang datang, korbannya yang datang. Emangnya Tuhan butuh korban kita? Enggak, saudaraku sekalian. Justru yang Dia inginkan hidup kita ini. Yang Dia inginkan tubuh kita ini yang sudah dibaharui, yang sudah ditebus, kata Petrus, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Saudara, saya ingin membuka wawasan saudara. Kita ini sudah ditebus, sudah dibeli dengan darah Yesus yang sangat mahal, yang sebentar kita minum. Kalau kita sudah ditebus, berarti kita ini milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Makanya kita tidak bisa hidup semau gue, kata orang Jakarta. Kita tidak boleh hidup semau kita. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Jadi jangan main-main dengan ibadah, saudaraku sekalian. Ya. Karena itu hukumnya wajib. Makanya mata hati yang terang dia tahu ibadah itu wajib. Haleluya. Tapi kalau mata hati saudara gelap, ya udahlah, nanti kalau kaum pria Jumat depan aja, wanita Selasa depan aja. Apa kita yakin Selasa depan kita masih ada? Apa kita yakin Jumat depan kita masih hidup? Ayo, siapa yang berani jamin, angkat tangan. Gak ada. Ingat Bapak Pangabean almarhum, habis ibadah seperti ini, dia pulang. Tiba-tiba jatuh di tengah jalan, jantungnya kumat, saudara. Kita kaget kan? Kaget. Orang tadi masih ibadah kok, tiba-tiba sudah yang dapat berita almarhum sudah meninggal. Itu fakta, tidak bisa diingkari. Tapi kok kita sepertinya tidak mau mengerti, tidak mau mengenal firman Allah dengan benar. Karena mata hati kita gelap. Saya harap lewat firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa ketika mata hati kita gelap, kita mengabaikan firman Allah yang adalah kebenaran. Yang kedua, ketika mata hati kita gelap, kita akan mudah ditipu oleh iblis. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Mari kita buka. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sadarkah saudara
bahwa kita ini hidup di wilayah kekuasaan si jahat, iblis, penghulu udara. Banyak kali kita lupa. Ya, kita anggap wah kita masih hidup di dunia yang penuh dengan glamor. Padahal Alkitab katakan kita hidup di dalam wilayah kekuasaan roh jahat. Makanya banyak orang kemasukan setan. Karena memang kita hidup di dalam wilayah kekuasaan setan. Akibatnya kalau mata hati kita gelap, kita tidak mengerti firman Allah, kita ditipu oleh iblis. Tapi kalau mata hati kita terang, apa kata firman Tuhan? Benar kita hidup di dalam wilayah iblis, tapi tidak selamanya iblis menguasai bumi ini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, satu saat iblis akan dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya apa? Kekuasaannya berakhir. Ingat, walaupun iblis diberi kuasa, ya, tapi saudaraku sekalian, iblis tidak bisa sekendak hatinya melakukan apa saja kepada manusia tanpa izin Allah. Harus ngerti ini, ya. Walaupun iblis punya kuasa karena dia penguasa dunia ini, tapi tidak selamanya dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki tanpa seizin Allah. Artinya apa? Walaupun dia berkuasa, tapi kuasanya masih ada di tangan Allah. Makanya saudara jangan takut dengan iblis. Iblis tidak bisa berbuat apapun kalau Tuhan tidak izinkan. Contohnya kitab Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub pasal pertama ayat 7. Pada waktu itu iblis datang kepada Allah. Allah tanya, "Hei iblis, dari mana kamu?" "Dari mengelilingi bumi." Bayangkan, mungkin kita nggak pernah mengelilingi bumi. Jangankan bumi, Indonesia pun belum tentu kita sudah kelilingi semua. Ini iblis mengelilingi bumi. Hebat kan? Hebat. Lantas Allah tanya, "Kamu tahu nggak tentang hambaku Ayub?" "Oh iya, saya tahu. Ayub adalah orang saleh. Ayub orang yang diberkati." Lantas apa tanggapanmu, kata Allah? "Ya tentu saja Ayub diberkati karena engkau memagari dia," kata iblis. "Coba kalau kamu ulurkan tanganmu," maksudnya kalau Allah mengulurkan tangannya, semuanya menjadi musnah. Pasti Ayub akan mengutuki Allah. Apa jawab Allah? "Kalau begitu baik, aku serahkan Ayub ke dalam tanganmu." Perhatikan ayat ini. Aku serahkan Ayub ke dalam tanganmu. Artinya iblis diberi kuasa. Walaupun dia penguasa bumi ini, tapi kuasa itu diberi oleh Allah. Ketika dia diberi kuasa oleh Allah, iblis bikin habis. Satu hari anaknya 10 mati. Hartanya ludes. Tubuhnya penuh dengan luka-luka, bisul-bisul yang sangat mengerikan. 10 meter dari Ayub udah kecium bau yang busuk. Nah saudara bayangkan, dalam satu hari, ketika iblis diberi kuasa, dia bikin hancur.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kata Allah, satu yang kamu tidak bisa lakukan, nyawanya ada di dalam tanganku. Makanya kita lihat Ayub udah sakit sekarang nggak mati. Kenapa? Nyawanya ada di dalam tangan Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari iblis. Walaupun dia penguasa dunia ini, tapi segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ingat, Yesus berkata apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Makanya saudaraku sekalian, walaupun iblis itu penguasa dunia, tapi dia tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Allah. Dan ingat firman Tuhan katakan Wahyu pasal 20 ayat 10, semua kekuasaan iblis akan berakhir. Iblis akan dicampakkan ke dalam api neraka. Sebenarnya kalau kita memahami firman Tuhan, makanya penting sekali kita memahami firman Tuhan. Ya, neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis yang sudah terang-terangan melawan Allah. Tapi karena manusia ikut-ikutan melawan Allah, akhirnya saudaraku sekalian, manusia pun masuk ke dalam neraka. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan neraka itu untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis. Ini ayatnya membuktikan. Satu saat iblis akan dicampakkan ke dalam api neraka. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah Tuhan beri kami mata hati yang terang, supaya kami bisa memahami firman Allah, supaya kami tidak tertipu oleh penguasa dunia ini. Yang ketiga, orang yang mata hatinya gelap, dia pasti akan melanggar hukum Tuhan. Makanya jaga mata hati kita, jangan sampai gelap. Sebab kalau mata hati kita sudah gelap, tanpa sadar kita melanggar hukum Allah. Saya ingin baca ayat ini, Matius pasal 13. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-13. Haleluya. Matius pasal 13. Ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Satu hari murid-muridnya tanya, kenapa sih Tuhan engkau selalu memakai perumpamaan? Kenapa enggak langsung aja jelaskan? Kata Yesus, kepada mereka tidak diberikan rahasia kerajaan sorga. Makanya saudaraku sekalian, kita harus memiliki mata hati yang terang. Supaya apa? Mengerti apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita ini. Kenapa mereka tidak mengerti perumpamaan itu? Mata hatinya buta. Sekarang kita baca mundur satu pasal, Matius pasal 12. Matius pasal 12
ayatnya yang ke-39, ayatnya yang ke-39 dikatakan demikian. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi ini 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi kalau kita baca ayat ini, saudaraku sekalian, banyak anak Tuhan karena tidak mengerti firman Tuhan jadi bingung. Bahkan ada yang malas baca Alkitab karena nggak ngerti, nggak paham. Makanya Paulus berdoa supaya kita memiliki mata hati yang terang. Saudara, kenapa Israel itu berulang kali mengalami penghukuman? Berulang kali, saudaraku sekalian, mereka dibuang ke Babel, dibuang ke sana, dibuang ke sini, saudaraku sekalian. Karena mata hatinya gelap. Mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kan tadi saya bilang, kita ini ditebus dengan darah Yesus. Berarti kita milik Allah. Nah, kita harus mengutamakan menghormati Allah daripada menghormati manusia. Tapi seringkali kita salah pilih. Yang kita pilih menghormati manusia, lebih menyukakan hati manusia daripada menyukakan hati Tuhan. Berulang-ulang saya katakan, menjadi orang Kristen itu mudah, tapi hidup sebagai orang Kristen itu sulit. Berapa tahun saudara jadi anak Tuhan? Coba saudara ukur dengan firman Tuhan. Sampai di mana kesempurnaan iman itu? Oh, masih jauh. Jauh sekali, saudaraku sekalian. Mungkin ini alasan Tuhan belum datang sampai saat ini. Sebab dia lihat masih banyak anak Tuhan mata hatinya gelap. Sebab kalau Tuhan datang, kita semua masuk neraka. Makanya Tuhan berkemurahan. Dia perpanjang waktu. Supaya apa? Supaya kita ngerti firman Tuhan. Supaya mata hati kita terang. Supaya kita tidak lagi melanggar hukum Allah. Supaya kita tidak mengabaikan ibadah. Itu maksud Tuhan. Sehingga Tuhan berkemurahan sampai hari ini belum datang. Kalau Tuhan datang sekarang, aduh, saya nggak bisa jamin, saudaraku sekalian. Ya, saya nggak berani jamin. Karena yang menentukan kita masuk surga atau tidak, kita sendiri. Bukan gembala. Gembala hanya memberi nasihat, menyampaikan firman Tuhan, mengarahkan jemaat untuk hidup sebagaimana firman Tuhan inginkan. Jadi yang menentukan saudara sendiri. Makanya doa Paulus itu luar biasa.
Ya, dia cinta dengan jemaat Efesus. Dia katakan, Tuhan, berikan mereka mata hati yang terang, supaya mereka tahu pengharapan apa yang ada di dalam Tuhan. Saudara lihat orang Farisi itu. Dia lebih banyak mencari kehormatan manusia. Dia lebih mengutamakan adat istiadat daripada menghormati Allah. Makanya Tuhan selalu mencela orang Farisi. Kalau kamu hidup begini terus, kamu nggak akan selamat. Jadi saudaraku sekalian, mari kita mau minta supaya Tuhan beri mata hati yang terang. Untuk itu kita baca kitab Wahyu pasalnya yang ketiga.